قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini. Ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar, menuntut ilmu dan nanti mengajar, maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan mazhab atau belajar dari fikih hadis, kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz, seperti Sahih Fikih Sunnah, seperti Fiqhus Sunnah dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar untuk kelompok yang ini, yang kiri saya ini, adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya? Nah. Mana yang lebih utama bagi seorang pemuda, menikah terlebih dahulu atau mendalami ilmu agama? Maka jawabannya tidak ada pertentangan antara keduanya. Seorang bisa menikah dan menimba ilmu agama. Seorang bisa menimba ilmu agama dan menikah. Tidak ada pertentangan di dalam keduanya. Ya, wallahu a'lam. Untuk saya yang sudah kepala 5. Kepala 5? Gimana kepala 5? Atau tua. Apakah saya juga tetap belajar Al-Quran? Lidah dan gigi sebagian sudah ompong. Maka jawabannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah, walladzi yatata'tahu fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, maka dia akan bersama malaikat yang baik dan mulia. Dan yang terbata-bata, berat lisannya, entah karena dia ompong tadi giginya ataupun susah lisannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tetap belajar ilmu makhraj dan ilmu tajwid. Belajarlah. Allah akan memberikan pahala sesuai dengan usaha yang dia kerahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid. Terjadi khilaf di antara para ulama dan wallahu alam pendapat yang lebih diambil adalah bahwa lebih baik dijauhi, tetapi tidak mengapa masuk masjid. Asalkan dia menjaga kotoran-kotoran yang ada di dalam. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah bahwa asal hukum masuk masjid baik laki-laki ataupun perempuan boleh. Wanita yang suci ataupun yang wanita yang haid boleh. Buktinya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk mengambil sesuatu dari masjid. Dan beliau mengatakan, "Inna haidhataki laysat fi yadiki." Sesungguhnya haidmu tidak pada tanganmu. Menunjukkan bahwasanya boleh masuk masjid. Dan ketika boleh masuk masjid, boleh berdiam di dalamnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak. Dan ini pendapat jumhur. Tidak boleh. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri mengatakan, "Ini haid. Aku sedang haid." Itu menunjukkan bahwa di tengah para sahabat terkenal bahwa wanita haid tidak masuk masjid dan tidak berdiam dalam masjid.
Intinya khilaf di antara para ulama dan lebih diambil pendapat wallahu alam adalah diperbolehkan tetapi lebih baik tidak. Dan siapa yang masuk maka dia menjaga jangan sampai tercecer. Allahu a'lam. Saya bekerja yang dimana terkadang pekerjaan saya mengharuskan untuk berlayar dan jauh dari anak istri. Di mana saya tidak bisa membimbing mereka sepenuhnya dalam perkara agama. Apa yang harus saya lakukan? Saya takut kelak di akhirat dan istri dan anak saya akan menggugat saya karena saya tidak membimbing mereka dalam perkara agama. Yang harus dilakukan adalah memfasilitasi istri agar bisa belajar ilmu agama. Karena ad-dalla 'alal khair kafa'ili. Yang menunjukkan kepada kebaikan dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Dan sudah kaidah di antara ilmu fikih, di antara ahli ilmu fikih adalah al-mutasabbib kal mubashir. Seorang yang menjadi penyebab, dia seperti pelaku dari sesuatu tersebut. Maka siapa saja suami yang seperti ini, dia fasilitasi istrinya untuk bisa belajar ilmu agama. Apakah saya harus keluar dari pekerjaan saya dan pulang kampung? Tidak perlu. Kalau seandainya memang masih bisa memfasilitasi. Toh kalau pulang nanti tidak antum juga yang ngajar. Ustadz juga yang ngajar. Betul tidak? Ya. Wallahu a'lam. Apakah saya harus mengusahakan untuk menetap di kantor dan tidak berlayar dengan mengajak istri dan anak untuk menetap? Maka jawabannya sama seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Usahakan dia difasilitasi untuk belajar ilmu agama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Terakhir, sebelum kita tutup kajian ini, maka saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa penuntut ilmu ada dua macam. Silahkan pilih mana yang memang benar-benar ingin dijalani. Yang memang dia menuntut ilmu agama dan dia ingin benar-benar mendalaminya, tujuannya untuk dirinya dan untuk orang lain agar bisa mengajar secara mumpuni, bisa berdakwah, bisa ceramah, maka pada saat itu tahapan-tahapannya yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun kalau seandainya ada orang yang menuntut ilmu agama untuk keperluan pribadinya, agar dia bisa beramal di atas ilmu, yakin amalannya tersebut ada dalilnya, maka pada saat itu dia melakukan tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan jangan terfokus dengan belajar kepada harus ustadznya besar, masuk TV, ya akhirnya tidak jadi-jadi. Panggil ustadz, kemudian ajari sekeluarga. Kalau seandainya tidak ada pengajian di masjid yang seperti itu, ajari sekeluarga, minta ustadz tersebut. Ini sebagai penekanan yang ingin saya sampaikan. Terakhir, saya ingin mengatakan menimba ilmu agama adalah amalan yang paling tinggi dalam agama Islam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fardhah afdhala min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan-amalan wajib dibandingkan menimba ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, "Al-ilm la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah." Ilmu, menimba ilmu agama tidak ada yang menandinginya jika memang niatnya benar. Jika memang niatnya benar. Bagaimana niat yang benar? Wahai imam, antanwiya fi nafsika rafa'al jahli an nafsik wa an ghairi. Engkau meniatkan di dalam dirimu mengangkat kebodohan di dalam diri dan dari diri orang lain. Maka semangatlah menimba ilmu agama, karena kita tidak akan bisa menjadi hamba Allah yang sebenar-benar hamba Allah kecuali dengan ilmu agama. Dan kebodohan adalah tercela. Salah satu tercelanya kebodohan bisa dilihat. Orang bodoh, benar-benar bodoh dia sebenarnya, tapi tidak suka dikatakan sebagai orang bodoh. Ini secara naluri manusia saja
tidak mau orang bodoh dikatakan bodoh, itu merupakan ketercelaan terhadap ilmu agama. Ketercelaan kepada kebodohan maksud saya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ini yang bisa kita pelajari, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.